Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang saya alami. Saya bermimpi mengimami sholat beberapa orang. Terlihat beberapa perempuan yang tidak memakai mukena secara lengkap, namun memakai mukena ada yang bagian bawahnya saja. Apa makna mimpi atau takwil mimpi tersebut? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi bukan hanya sebagai kembangnya tidur seperti pemahaman-pemahaman orang awam di luar sana. Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi, begitu juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi. Bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Jadi Nabi Muhammad SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi kabar gembira, mimpi yang baik datangnya dari Allah, yang maksudnya adalah mimpi petunjuk. Yang kedua, mimpi karena bawaan pikiran seorang ketika terjaga. Ketika terjaga, sebelum tidurnya, seseorang itu sering memikirkan sesuatu, akhirnya terbawa mimpi. Mimpi jenis yang ini tidak perlu dicari takwilnya karena tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita. Begitu juga mimpi jenis ketiga, yaitu mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Terkadang mimpi dari setan itu menyeramkan. Itu juga tidak perlu dicari takwilnya atau maknanya, karena setan atau jin yang jahat itu hanya ingin menggoda manusia supaya manusia tersebut was-was di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, beliau menganjurkan kalau misalkan mimpi sesuatu yang tidak kita senangi, maka dianjurkan untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Namun, dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dengan melakukan sholat sunnah. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah mimpi yang dialami para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang terdahulu. Anda bisa baca dalil-dalil terkait itu pada deskripsi di video ini. Lalu tentang takwil mimpi, itu pastilah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin keluar dari dua sarana tersebut. Begitu juga mimpi yang saya alami. Mimpi mengimami orang-orang sholat. Itu maknanya tersirat dengan hadis muttafaqun alaih. Artinya ada dalilnya di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Jadi saya itu ditakdirkan oleh Allah memberikan pengajaran tentang apa? Tentang ilmu agama. Yang salah satunya adalah terkait dengan mimpi yang dialami saudara-saudari kita yang mana mereka tidak mengerti takwilnya. Maka saya ditakdirkan untuk itu, karena hal ini terkait dengan mimpi istri saya terdahulu dan juga mimpi dari saya sendiri. Saya di dalam mimpi istri saya itu, saya ditunjuk untuk menceritakan mimpi di depan orang banyak.
Begitu juga saya bermimpi mengajak seseorang untuk menceritakan tentang mimpi. Begitu juga di dalam mimpi istri saya didatangi orang menanyakan perihal mimpi dan juga menanyakan tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Begitu juga ketika saya bermimpi tentang rembulan yang menyinari hewan bersayap yang warnanya hitam, yang artinya saya memberikan penerangan kepada orang-orang yang kolbunya kotor. Nah, ketika di mimpi itu ada visual, saya mengimami, yang mana itu artinya saya ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dalam hal ilmu, dalam hal memberi pengajaran ilmu agama kepada beberapa orang, yang beberapa di antaranya adalah perempuan yang tidak memakai mukena secara lengkap. Itu maknanya perempuan-perempuan yang ditakdirkan datang kepada saya, bertanya kepada saya, memiliki ilmu agama yang sedikit. Karena memakai baju ibadah atau memakai baju yang tidak komplit itu terkait dengan agama. Hal ini terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menceritakan mimpi yang beliau alami terkait dengan diperlihatkan beberapa orang yang memakai baju. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6491, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku tidur, aku melihat manusia diperlihatkan kepadaku sedang mereka memakai baju gamis. Ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai lebih bawah daripada itu, dan Umar bin Khattab melewati dengan gamis yang ia seret. Para sahabat bertanya, bagaimana Anda mentakwilkan?" Rasulullah SAW menjawab, itulah agama. Jadi, di dalam mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan petunjuk bahwa orang-orang di sekitar beliau itu ada yang memakai baju yang sampai ke dadanya. Artinya ilmu pemahaman agamanya seperti itu kadarnya. Begitu juga ada orang yang memakai baju sampai lebih bawah daripada itu, di bawah dada. Ada juga orang yang memakai baju yang diseret, artinya baju gamisnya panjang. Yaitulah sahabat beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana itu bermakna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki ilmu agama yang lebih baik, lebih tinggi daripada orang-orang yang tadi memakai baju yang sedada dan juga ada yang di bawah dada. Begitu juga mimpi yang saya alami. Ada orang yang sholat mengikuti saya menjadi makmum tapi mukenanya tidak komplit, bagian atasnya tidak dipakai. Itu artinya ilmu agamanya kadarnya seperti itu. Nah, seperti itulah saudara-saudariku takwil mimpi yang saya alami. Di dalam kehidupan nyatanya ternyata benar. Di mimpi istri saya salah satu dari orang itu. Karena di mimpi istri saya mengajak istri saya itu kepada buku agama. Yang kedua, istri saya juga pernah bermimpi dia bonceng kepada motor yang saya naiki itu menuju ke arah kanan. Yang mana arah kanan itu adalah golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Waqiah. Dan beberapa orang yang lain selain istri saya, ada beberapa ibu-ibu tempo hari dari Gresik itu bermimpi tentang Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan saya ceritakan pada video yang lain. Beliau juga baru memahami bahwa ternyata banyak mimpi itu ternyata adalah karunia dari Allah. Karena Nabi Muhammad SAW seringkali bermimpi, beliau tidak tahu itu. Begitu juga wanita dari kota lain ada bersama suaminya juga, walaupun pengajarannya by phone. Nah, itulah mereka-mereka yang beberapa di antaranya adalah para wanita yang memiliki ilmu syariat tidak sebaik orang lain. Artinya ada sisi yang lain yang kurang dari ilmu agamanya yang perlu saya lengkapi. Nah, itulah takdir yang Allah berikan kepada saya, yang Allah beritahukan melalui mimpi. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.